Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bapak Bolang, teman-teman. Ini lanjut video yang kemarin ya, teman-teman. Ini part 3-nya. Ini di depan ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah Babelan atau ke Kota Bekasi ya. Dan kita ambil kanan ya, teman-teman, karena memang kita mau ke Muara Gembong. Dan di sebelah pertigaan ini, di sebelah kanan saya adalah kantor kecamatan Cabang Bungin. Nah, ini kita ikutin jalan terus ke arah Muara Gembong. Masih lumayan jauh ya, teman-teman. Jadi ini menuju ke pinggiran atau ujungnya Kabupaten Bekasi. Jadi teman-teman, Kecamatan Cabang Bungin ini adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecamatan Cabang Bungin berbatasan dengan Kabupaten Kerawang di sebelah utara. Nah, ini nggak jauh dari sini ada namanya Sungai Citarum. Jadi Sungai Citarum itu memisahkan antara Kabupaten Kerawang dengan Kabupaten Bekasi. Dan kalau kita mengikuti jalan ini terus sono ke arah utara agak ke barat, itu nanti masih ada satu kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Muara Gembong. Dan tadi yang sudah kita lewati itu adalah Kecamatan Pebayuran, posisinya ada di sebelah timur. Dan kalau di sebelah selatannya itu Kecamatan Sukawangi. Nah, di Kecamatan Cabang Bungin ini ada 8 kelurahan. 8 kelurahan itu, yang pertama ada Desa Jaya Bakti, kemudian ada Desa Jaya Laksana, kemudian Desa Lenggah Jaya, kemudian Desa Lenggasari, kemudian Desa Setia Jaya, kemudian Desa Setia Laksana, dan yang ketujuh Desa Sindang Jaya, dan desa yang terakhir yaitu Desa Sindang Sari. Menurut sejarah, nama Cabang Bungin itu sudah ada sejak abad 16 dan 17, mungkin sebelum zaman kolonial Belanda. Menurut cerita turun-menurun masyarakat Cabang Bungin, asal nama Cabang Bungin itu karena ada kali atau sungai yang bercabang, dan di tengah-tengahnya itu ada semacam bungin atau delta. Jadi delta itu sama saja dengan sedimentasi hasil dari penumpukan lumpur, pasir, dan lain-lainnya. Jadi di tengah-tengah persimpangan atau cabang kali itu ada sebuah delta, yaitu penumpukan pasir, tanah, lumpur, dan yang lain-lainnya. Itu menurut cerita turun-temurun tuh seperti itu ya. Jadi akhirnya lama kelamaan tempat itu dinamakanlah Cabang Bungin. Kalau teman-teman lewat di daerah Kecamatan Cabang Bungin ini sekarang ya, di tahun 2025 ini jalanannya bagus, mulus ya, teman-teman. Ya, mungkin hanya ada beberapa titik yang rusak, tapi nggak banyak ya. Secara umum jalannya udah, infrastruktur ini udah bagus ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin lewat jalan sini dulu di tahun-tahun, mungkin beberapa tahun ke belakang, itu jalan sini wah parah, teman-teman. Jadi jalanannya rusak, banyak lubang, bergelombang gitu ya. Jadi ini menurut warga sekitar, jalan ini dibangun atau diperbaiki
itu baru di tahun 2023 dan 2024. Jadi belum lama ya teman-teman, baru sekitar 2 tahun lalu ya teman-teman. Jadi kalau melihat kondisi sekarang jalannya udah enak. Memang di lingkungan sini terlihat masih seperti di kampung banget ya teman-teman, karena memang masih banyak lahan, masih banyak sawah, masih banyak kebun. Ya kalau orang kota ya, misalkan kayak di kota, di daerah di Cikarang, di Bekasi kota, mungkin jarang ya ke tempat-tempat seperti ini. Nah kalau ke tempat-tempat seperti ini akan bisa menyaksikan pemandangan yang sangat berbeda dengan di sana ya. Kalau di kota kan banyak bangunan, banyak apartemen, hotel, mall. Nah kalau di sini nggak ada ya teman-teman, hanya rumah-rumah warga yang jaraknya masih lumayan jauh, masih ada space lahan kosong, dan terkadang juga melewati sawah-sawah, kebun-kebun. Tapi untuk fasilitas umum seperti sekolahan, masjid, tempat ibadah lainnya sepertinya sudah lengkap ya teman-teman. Kalau untuk tempat pembelanjaan kayak minimarket, paling ya sudah ada Indomart, Alfamart, tapi jaraknya masih lumayan jauh. Karena memang penduduknya juga belum begitu padat ya teman-teman. Rumah-rumah ya rata-rata rumahnya sudah permanen juga, mungkin masih ada beberapa yang belum permanen. Tapi kalau di pinggir jalan seperti ini rata-rata rumah sudah permanen, dan bahkan banyak juga rumah-rumah yang mewah juga ya. Biasanya sih itu milik ya bisa dibilang orang menengah ke atas lah ya, mungkin pejabat atau yang mungkin punya lahan banyak, atau mungkin pengusaha gitu ya teman-teman. Ya sebelah kanan tuh ada banyak pohon pisang, sebelah kiri ada sawah-sawah, ada kebun. Ini kalau lewat sini tuh wah benar-benar dapat suasana kampungnya ya teman-teman. Saya pernah sekali lewat sini tuh dini hari teman-teman. Jadi ceritanya ada seorang teman itu emang hobi mancing, hampir setiap hari Minggu, bahkan setiap hari itu mancing teman-teman. Ya namanya hobi ya, nggak sayang-sayang untuk ngeluarin duit, dan kebetulan memang waktunya banyak ya. Saya juga nggak tahu persis tuh sebenarnya kegiatan tiap harinya apa, tapi yang pasti tiap hari itu mancing teman-teman. Nah saya pernah sekali waktu itu diajak mancing ke dan melewati jalan ini ya. Waktu itu sih mancing ke Muara Gembong ya teman-teman. Itu di tambak-tambak sono, jadi di dekat-dekat muara, dekat pantai utara itu banyak tambak-tambak ya. Kalau yang hobi mancing terutama di daerah Bekasi pastinya tahu ya, yang biasa mancing mungkin walaupun nggak setiap hari, misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau yang hobi biasanya udah pernah nih ke daerah-daerah muara ya, di pinggiran pantai situ banyak tambak ya teman-teman. Jadi nanti kapan-kapan kita spill ke sana ya teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu saya diajak teman-teman malam-malam itu WA dari habis maghrib, ngajakin mancing gitu. Akhirnya ya karena kebetulan saya udah lama juga nggak mancing dan belum ada schedule juga, akhirnya ya saya iakan teman-teman. Dan itu waktu itu jalan itu jam 3 pagi, karena memang setar itu berangkat dari Tambun Bekasi itu lumayan jauh ya. Kalau ke daerah Muara Gembong itu, kalau saya ngeliat map aja hampir 3 jam loh teman-teman. Dan karena kita memang jalan santai, nah ini di depan jalannya ada mulai rusak ya teman-teman.
Jadi sebenarnya sini udah dicor tapi ya gitu ada sebagian yang retak-retak jadi sebagian berlubang. Kembali ke cerita tadi teman-teman ya, saya diajak mancing itu berangkat jam 3 pagi ya sebelum subuh. Itu sebenarnya saya agak ragu-ragu karena setahu saya di daerah sini tuh masih sepi ya teman-teman. Kayak gini nih kita jalan siang aja nih ya. Jalan siang aja masih sepi kayak gini, gimana kalau malam? Coba teman-teman bisa bayangin ya. Nah, benar itu akhirnya saya mengiyakan, ya udah saya ikut dah. Tapi saya sempat menanyakan tentang ya keamanan ya. Artinya kita kan mungkin teman-teman pernah dengar ya di daerah-daerah yang masih sepi itu kadang rawan ya. Khawatirnya gitu ya, kita nggak tahu, namanya kita belum tahu situasi dan kondisi di wilayah ini. Jadi akhirnya ya saya menanyakan gimana kondisi keamanan. Nah, teman saya itu memberikan jawaban yang lumayan melegakan karena memang teman saya ini udah hampir setiap minggu pagi itu memang ke tempat itu ya teman-teman, ke tempat pemancingan di Muara Gembong itu di Muara. Nah, akhirnya saya tuh ya ikutlah intinya. Benar teman-teman, janjian karena kebetulan rumah saya dan rumah teman saya ini nggak jauh, mungkin hanya terpaut 1 kilo. Akhirnya kita janjian di satu tempat. Nah begitu pagi-pagi saya jalan jam 3 pagi itu ya teman saya udah standby nungguin tuh di tempat yang kita sepakati. Ternyata dia nggak sendirian ya teman-teman. Saya pikir hanya berdua aja. Ternyata teman saya juga nungguin teman yang lain. Jadi ya biasa, antara sebenarnya bukan komunitas ya, tapi memang kita itu akan bertemu dengan orang-orang yang biasanya satu frekuensi. Jadi yang satu hobi gitu ya, hobinya mancing, ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya ke mall misalkan gitu. Nah ini kebetulan teman saya hobinya mancing. Benar, akhirnya begitu jalan itu ternyata teman saya ini udah janjian dengan beberapa teman yang biasa mancing juga. Nah begitu jalan itu tak pikir hanya berdua aja, kita 2 motor, ternyata ngumpul akhirnya ada sekitar 6 motor. Dan yang saya heran itu teman-teman kita itu, teman-teman mancing itu udah usia, kalau saya bilang bisa dibilang udah lansia ya teman-teman, karena usianya udah mungkin di atas 50, 60 gitu. Tapi ya namanya hobi tuh ya nggak mengenal usia, nggak mengenal cuaca, nggak mengenal apa aja lah istilahnya ya. Namanya hobi, mereka tetap berangkat pagi, makanya itu belum pagi ya, dini hari gitu ya, gelap-gelap. Nah karena kita jalan konvoy beriringan santai dan kita ya merasa tenang, artinya nggak ada ketakutan nanti di jalan ada gimana gitu ya. Tapi memang bagi saya nih ya, yang ibaratnya masih baru pertama kali ngikut rombongan ini, agak sedikit was-was juga. Jadi saya tuh ngambil posisi nggak mau di paling depan, nggak juga di paling belakang, karena kalau di depan ya saya nggak tahu jalan. Jadi saya ngikut teman-teman yang udah sering lah ya, udah sering lewat jalan ini. Bayangin aja teman-teman ya, kanan kiri tuh pohon pisang nih. Kalau malam ini gelap ya teman-teman, walaupun di sini ya udah ada listrik, tapi penerangan jalan itu ya ada sih beberapa lampu yang lumayan terang, cuman sepinya ini loh teman-teman. Jadi kalau dini hari tuh lewat sini nih berkabut ya teman-teman, jadi kayak masih bener-bener di pelosok banget itu. Waktu itu saya emang baru pertama lewat sini, jadi udah gitu pas dini hari ya gitu saya ambil posisi itu nggak mau di
belakang. Kalau di depan juga nggak mungkin. Jadi saya ambil posisi di tengah-tengah. Jadi misalkan kita ada rombongan 6 motor, ada 3 motor di depan, nah saya di belakangnya, saya yang keempat. Di belakang saya masih ada 2 motor lagi. Ya gitu ya teman-teman. Kita benar-benar lewat jalan ini tuh hanya kita doang tuh waktu itu rombongan, karena memang ya dini hari siapa yang mau lewat gitu kan, orang-orang lagi pada pulas tidur, warga setempat pasti lagi pada pulas tidur gitu kan, belum ada yang aktivitas jam-jam segitu. Paling ya kita ketemu sesama pemancing ya, yang hobi mancing. Memang yang jauh-jauh kayak saya, perjalanan sampai 3 jam ke lokasi itu pasti berangkatnya pagi, tapi biasanya udah nyampe lokasi sini tuh udah hampir pagi ya, karena kita berangkatnya jam 6 pagi, jam 6 maaf, jam 3 pagi. Jadi sampai sini tuh udah biasanya sudah setengah 6 ya. Biasa kita jam 5 kita sempatkan berhenti dulu sholat subuh. Bisa habis sholat subuh tuh baru biasanya kan udah ada tuh yang jualan nasi uduk. Kita sempat juga tuh kemarin berhenti sarapan beli nasi uduk, baru jalan lagi. Tapi sampai sini tuh udah mulai terang ya. Kalau udah habis subuh kan langitnya udah mulai terang. Nah, di depan kita ini teman-teman, batas wilayah Gapura itu tertulis selamat datang di Desa Pantai Mekar. Pantai Mekar ini sudah masuk ke wilayah Kecamatan Muara Gembong teman-teman. Jadi kita baru saja meninggalkan Kecamatan Cabang Bungin dan sekarang sudah memasuki Kecamatan Muara Gembong. Dan di depan kita langsung disuguhkan dengan pemandangan jembatan yang luar biasa ya teman-teman, cakep, panjang. Nah ini masih baru ya teman-teman jembatan ini. Ini adalah jembatan Pantai Mekar yang ada di Kecamatan Muara Gembong. Jembatan ini dibangun di atas Sungai Citarum dan dibangun sepanjang 120 meter teman-teman. Lumayan lebar dan panjang ya teman-teman. Jadi jembatan ini menghubungkan 2 desa, yaitu Desa Pantai Mekar dan Pantai Bakti. Jembatan ini baru selesai diresmikan Desember 2024 kemarin ya teman-teman, belum ada setahun ya teman-teman, kelihatan masih baru. Jembatan ini juga sebagai akses untuk menuju ke Pantai Bungin ya teman. Jembatan ini dibangun oleh Pemda Kabupaten Bekasi menggunakan APBD dengan menghabiskan anggaran kurang lebih 120 miliar teman-teman. Nah, saya mau istirahat dulu di sini teman-teman, yang tadi sudah melakukan perjalanan lumayan jauh ya teman-teman dari Cabang Bungin. Nih sampai udah memasuki Muara Gembong. Kita akan beristirahat sejenak dan coba ngobrol-ngobrol sama warga di sini ya teman-teman. Kebetulan ini ada warung kopi di samping jembatan ya teman-teman. Kita sambil ngeliat lalu lintas di jembatan ini teman-teman. Ini ada warung kopi, tempatnya adem ya teman-teman. Kita numpang ngopi aja di sini sambil istirahat. Ngopi be. Adem sini ya be ya. Ini jembatan apa be namanya be? Tahu namanya belum ada. Belum ada. Tapi udah beda ini ya desa ya. Sono mas sini ya. Dari desa. Sini desa apa sini? Pantai Bakti. Mekar. Sono Mekar. Kalau ke sono terus tembusnya kemana? Semua itu. Lurus dulu. Enggak, itu nyebrang kali ke sono belakang terus. Kanan. Hah? Ambil kanan atau Kiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Insya Allah nanti di video berikutnya kita akan lanjut ke Kecamatan Muara Gembong ya teman-teman.
Dan insya Allah nanti kita akan menyusuri Muara Gembong sampai ke ujung pinggir pantai teman-teman. Kita ikuti jalan sampai di mana habisnya Muara Gembong. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.